Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan materi pertemuan minggu ini, yaitu pasar modal, pasar uang, dan pasar falas. Yang pertama akan saya bahas adalah terkait dengan pasar modal. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah definisi pasar modal dan instrumen pasar modal, kemudian organisasi pasar modal Indonesia dan pelaku pasar modal, go public dan indeks harga saham, biaya pencatatan saham di BEI, dan perilaku investor di pasar modal. Pasar modal atau kalau di Indonesia dikenal dengan Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Apa itu pasar modal? Pasar modal ini adalah tempat di mana berbagai pihak, khususnya perusahaan, menjual saham atau stok dan obligasi bond dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana yang dapat dipergunakan untuk memperkuat modal perusahaan. Pertemuan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umurnya lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi, sedangkan tempat jual belinya disebut dengan bursa efek. Tanda lilin 2010. Sejarahnya dimulai dari tahun 1912, yaitu berdiri awal pasar modal Indonesia yang lebih dahulu ada dibandingkan pasar modal Singapura yang baru berdiri di tahun 1930. Tetapi meskipun sudah lebih awal didirikan, pasar modal Indonesia mengalami kemunduran di tahun 1940. Hal ini akibat Belanda diserang dan diduduki Jerman. BEI kemudian mengalami kemunduran. Tahun 1952 sampai 58 pasar modal Indonesia kemudian menghilang dan muncul lagi. 1992 pengelola pada tahun ini menyerahkan pengelolaan BEI kepada pihak swasta yang diharapkan lebih profesional. Kemudian tahun 2011 ada pergantian pengawasan, yaitu dari Bapepam LK ke OJK. Kemudian struktur pasar modal Indonesia itu di bawah naungan atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di sana ada lembaga efek, ada lembaga clearing dan penjamin, dan juga lembaga penyimpan dan penyelesaian. Di dalam bursa efek terdapat perusahaan efek, yaitu penjamin emisi, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Kemudian lembaga penunjangnya ada Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Profesi penunjang ada akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. Sedangkan pemodal bisa berasal dari pemodal domestik maupun dari asing. Emiten adalah perusahaan yang listed di pasar modal, kemudian ada perusahaan publik, dan juga ada reksadana. Nah, perusahaan yang ingin bergabung di Bursa Efek Indonesia, maka dia harus terlebih dahulu melakukan yang disebut dengan go public. Nah, go public ini adalah ketika perusahaan memutuskan menjual saham kepada publik dan siap untuk dinilai oleh publik secara terbuka. Tata cara penjualannya diatur undang-undang dan peraturan pelaksananya. Jadi ketika perusahaan ingin go public, atau kalau biasanya kalian lihat namanya menjadi PT, terus belakangnya ada TBK, maka dia sudah go public. Di situ berarti sahamnya tidak lagi dimiliki oleh perorangan maupun kelompok, melainkan sudah bisa bebas diperjualbelikan untuk dimiliki oleh masyarakat. Nah, dampaknya lagi adalah perusahaan juga harus siap karena dia dimiliki oleh masyarakat secara terbuka. Dia juga harus mempublikasikan laporan keuangannya, melaporkan bagaimana kinerjanya pada tahun bersangkutan untuk dapat investor percaya dan yakin bahwa dana yang diinvestasikannya tidak mengalami masalah. Nah, ketika pertama kali perusahaan go public, maka dia akan disebut dengan IPO atau Initial Public Offering.
Nah, keuntungannya apa kemudian kalau perusahaan itu kemudian go public? Yang pertama, dia bisa meningkatkan likuiditas perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan mendapatkan sumber pendanaan baru, yaitu dari modal yang diperoleh dari masyarakat. Kemudian memberikan kesempatan melalui diversifikasi, kemudian memberikan pengaruh pada nilai perusahaan, kemudian memberikan kesempatan pada publik untuk dapat menilai perusahaan secara lebih transparan. Hal ini dianggap menjadikan perusahaan lebih bisa bertanggung jawab kepada pemilik maupun investor terhadap pengelolaan dana dari masyarakat tersebut melalui sahamnya. Karena apa? Karena kegiatan bisnis mereka sekarang secara transparan. Seperti itu, ini bisa menjadi monitoring agent ya bagi perusahaan agar manajemen bisa lebih sportif dalam mengelola perusahaan yang diamanahkan kepada mereka. Kemudian indeks harga saham itu juga banyak, ada IHSG, mungkin sangat familiar sekali ya. Indeks harga saham gabungan berarti seluruh saham yang ada di bursa efek kemudian diindekskan apakah dia poinnya naik atau turun secara bersama-sama. Perusahaan-perusahaan itu kalau nilainya atau sahamnya naik maka dia berwarna hijau, dan kalau turun dia akan berwarna merah. Mungkin Anda juga sudah sering lihat di berita seperti di Metro TV dan segala macam, tiap pagi pasti ada yang jalan di running text. Kemudian bisa juga diklasifikasikan dalam sektoral, yaitu sektor-sektor mungkin di sektor keuangan, properti, manufaktur, dan sebagainya. Ada juga LQ45, dia itu berbasiskan likuidasi yang besar dan kapitalisasi pasar, hanya 45 perusahaan. Kalau JI ini 30 emiten yang berkriteria syariah, perusahaan apapun. Kemudian Kompas 100 ini adalah 100 emiten yang terpilih berdasarkan indeks Kompas. Ada juga Bisnis 27, kemudian ada Pevindo, ada Sri Kehati maupun Papan Utama. Ada indeks papan pengembang, yaitu yang masuk dalam kriteria papan pengembang, dan indeks individual, ada indeks harga saham masing-masing emiten menggunakan metode rata-rata terimbang berdasarkan jumlah saham tercatat. Biaya pencatatan saham di BEI adalah untuk pertama minimal 100 juta dan minimal 10 juta dan maksimal 100 juta biaya pencatatan sahamnya ya, bukan saham yang dicatatkan, minimal. Jadi kalau sahamnya mungkin berapa ratus triliun atau mungkin berapa miliar gitu, nanti biayanya akan bervariasi mulai dari 10 sampai maksimal 100 juta. Untuk pencatatan saham tambahan mungkin dia mau butuh dana lagi, kemudian dia launching saham lagi, maka akan ada biaya lagi minimal 10 juta dan maksimal 150 juta. Biaya pencatatan saham di BEI itu juga ada biaya tahunan, yaitu minimal 5 juta dan maksimal 100 juta, dihitung berdasarkan modal disetor, belum termasuk PPN 10%. Sedangkan perilaku investor di pasar modal itu ada yang tipe intuitif, ada yang emosional, dan tipe rasional. Jadi kalau kalian mungkin sudah ada yang punya akun saham untuk trading saham, itu sangat bagus banget ya, karena ini investasi yang murah dalam artian bisa dengan modal kecil, tetapi mumpung masih muda itu bisa dilakukan mulai sekarang. Nanti Anda akan lihat apakah Anda tipe yang intuitif, yaitu berdasarkan insting aja atau perasaan aja, kayaknya saya beli saham ini soalnya kenapa, karena saya suka aja, itu intuitif. Kalau emosional itu gampang terpengaruh sama informasi, jadi dia emosi aja, saya beli ini aja karena katanya ini gak bagus atau ini gitu. Atau tipe rasional, menunda keputusan untuk menunggu informasi yang lebih rasional. Itu adalah perilaku investor di pasar modal. Nanti akan lebih dipelajari lebih lanjut pada mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. Jadi ditunggu aja ya, kira-kira di semester 4 atau kalau nggak salah semester 4 mungkin ya. Nah, sekarang saya lanjutin di pasar uang dan pasar valuta asing. Jadi kalau masih mikir apa ya Bu,
pasar uang dan pasar valuta asing apakah berbeda? Iya, berbeda nih, makanya dipisah ya. Nah, saya akan jelaskan apa aja yang akan dipelajari di sini. Ada definisinya dan tujuan pasar uang, ada instrumen pasar uang, ada pengertian pasar valuta asing dan tujuan melakukan transaksi falas, jenis transaksi falas dan interaksi antar pasar falas dan pasar uang. Pasti bertanya-tanya, kok keduanya dijajarin ini kenapa kan gitu ya. Satunya pasar uang, satunya pasar valuta asing atau falas kan gitu. Nah, kalau pasar uang itu pengertiannya adalah tempat investor dapat melakukan jual beli surat berharga jangka pendek. Ya, bentuknya adalah call money atau bankers accepted, kemudian surat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang. Nah, ini biasanya kalau perbankan butuh, kemarin kayaknya waktu kita ngomong perbankan, dia salah satunya sumber penghimpunan dananya juga bisa dari ini ya, pasar uang. Ketika dia mengalami kesulitan likuidasi, mungkin kalah clearing, maka dia bisa menghimpun dananya dari pasar uang, nyari duit di situ, maksudnya minjem gitu loh. Perbedaan dengan pasar modal apa? Nah, kalau pasar modal itu surat berharga yang diperjualbelikan, tempat jual belinya, tujuan penjualan, dan segi kepercayaannya itu berbeda. Jadi kalau di pasar modal tadi yang dijual belikan itu adalah surat berharga atau saham. Kalau di pasar uang kalian bisa cari call money, banker accepted, SBI maupun surat berharga pasar uang. Oke. Sedangkan tempat jual belinya juga beda tadi ya. Yang satunya di Bursa Efek Indonesia, yang satunya di pasar uang. Tujuan penjualannya juga beda, segi kepercayaannya juga begitu. Tujuan pasar uang yang pertama, memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian tujuan pasar uang ini bagi penghimpun dana, yang pertama memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan membutuhkan dana jangka pendek seperti membayar utang yang akan jatuh tempo. Kemudian kebutuhan dana untuk meningkatkan likuiditas adalah perusahaan mengalami kekurangan uang akan berakibat pada tingkat likuiditas menjadi rendah. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan modal kerja. Perusahaan juga memiliki beberapa kebutuhan untuk membiayai tenaga kerja, pembelian bahan maupun modal kerja lainnya. Ataupun pada perbankan dia bisa untuk memenuhi ketika dia kalah clearing yang seperti Bu Sardina jelaskan tadi. Nah, semuanya adalah untuk menghimpun dana. Jadi kebutuhan dana yang mendadak besar nilainya, kemudian tidak bisa dipenuhi dengan meminjam ke lembaga keuangan seperti bank atau yang lain, bisa dimanfaatkan pasar uang ya. Seperti itu. Kemudian bagi penanam dana, dia bisa menghasilkan bunga, membantu pihak yang kesulitan, dan juga bisa spekulasi, yaitu penanaman dana berharap mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan kondisi ekonomi tertentu. Jadi tujuan pasar uang bagi yang menghimpun dana dan penanam dana itu sama-sama memenuhi kebutuhan mereka, yaitu yang satunya butuh dana mendadak, yang satunya butuh pendapatan dari dana yang bisa dipinjamkan, seperti itu. Kemudian instrumen pasar uang apa saja? Ini ada interbank call money, ya, akibat kalah clearing tadi, sehingga supaya nggak disanksi oleh Bank Indonesia, dia bisa pinjam dalam bentuk interbank call money. Ini biasanya perbankan yang pinjam di sini. Kemudian sertifikat Bank Indonesia atau SBI, jadi kelebihan dana dari bank dalam waktu singkat dapat memanfaatkan SBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat deposito, perpanjangan bank yang dapat diperjualbelikan oleh investor karena diterbitkan atas unjuk. Kemudian ada surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang membutuhkan dana jangka pendek. Kemudian ada bankers acceptance, yaitu pedagang luar negeri dengan menerbitkan wesel bank yang diberikan cap accepted. Kemudian ada commercial paper yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan seperti bank. Bila kredibilitas penerbitnya dianggap kurang, bisa meminta adanya jaminan.
Nah, bisa juga treasury bills, yaitu diterbitkan bank sentral dengan jatuh tempo maksimal 1 tahun dan diterbitkan di luar negeri, atau purchase agreement, kemudian atau foreign exchange market. Jadi banyak ya jenis instrumen pasar uang itu. Kemudian pasar valuta asing atau pasar falas. Apa pasar falas itu? Yaitu pasar yang melakukan transaksi valuta asing baik antar negara maupun dalam suatu negara. Pasar ini dapat dilakukan oleh badan atau perusahaan atau secara individu. Di Indonesia, nilai tukar ditentukan oleh Bank Indonesia setiap hari dan dapat berubah-ubah akibat berbagai faktor. Penjualan falas oleh bank devisa dilakukan oleh dealer bank yang bersangkutan dan dapat mengikuti perdagangan yang diselenggarakan BI melalui bursa falas atau pada bursa bebas. Mata uang yang diperjualbelikan yang termasuk convertible currency adalah USD, kemudian FRV, kemudian ada Jepang, Singapura ini kayaknya ya, kemudian Australia dollar, CAD, kemudian DM, ini Singapura ini baru ya, Hong Kong. Nah, ini bisa dilihat satu-satu ya, dicek. Kemudian tujuan melakukan transaksi falas apa? Yang pertama, transaksi pembayaran. Biasanya pedagang impor ekspor ini yang sering membutuhkan mata uang yang berbeda ya, namanya dari Indonesia jual ke cerutu ke Jerman itu, maka dia butuh kan, dia akan dibayar dari mata uang Jerman ke rupiah gitu. Mempertahankan daya beli, kebijakan devaluasi bertujuan meningkatkan ekspor agar produk Indonesia lebih kompetitif. Pengiriman uang ke luar negeri, penukaran uang bisa dilakukan di negara asal maupun negara tujuan. Jadi mamanya kita ke luar negeri, kita juga bisa melakukan penukaran, katakanlah ternyata uang yang dibawa kita rupiah gitu, kita mau ke Malaysia gitu, harusnya pakai ringgit gitu. Nah, kita bisa beli di sana seperti itu. Ada yang mencari keuntungan, biasanya nyimpen dana deposito falas dapat memperoleh bunga dan kenaikan kurs, atau pemagaran risiko atau hedging, penerapan nilai pada akhir kontrak yang disepakati pada nilai kurs tertentu. Kemudian berbelanja, karena memudahkan orang-orang yang menyukai belanja di luar negeri menggunakan TC atau travel check. Jenis-jenis transaksi falas apa saja? Yaitu ada transaksi spot. Pertama, 3 cara penyerahan dalam transaksi spot yaitu value today, tomorrow, dan spot. Transaksi tunggak atau forward transaction, kurs ditentukan pada waktu kontrak dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang sesuai jangka waktunya. Biasanya digunakan untuk hedging. Transaksi barter atau swap transaction adalah pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Nah, seperti itu. Nanti untuk tugas selanjutnya adalah setelah UTS. Jadi kalian bisa membaca materi ini untuk bisa kita diskusikan di ruang diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.